Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saskia Putri dari kelas MS2B. Saya perwakilan dari kelompok 10 yang akan membahas tentang perusahaan Walmart. Seharusnya materi ini dipresentasikan di dalam kelas, namun karena ada hambatan maka dialihkan dalam bentuk video. Langsung saja pada intinya, perusahaan Walmart merupakan saluran distribusi terbesar di dunia yang bukan saja pada pasar lokal tetapi telah terjun pada pasar global. Perusahaan Walmart didirikan oleh Sam Walton pada tahun 1962 di Amerika Serikat. Dari tahun 1962 hingga saat ini, perusahaan Walmart tetap mempertahankan produknya karena melakukan beberapa strategi distribusi tersendiri. Yang pertama, Walmart sendiri melakukan strategi dalam bidang informasi atau IT, yang dimana perusahaan Walmart membangun sebuah satelit yang canggih yang dimana menghubungkan point of sale untuk setiap tokonya. Yang kedua, Walmart menggunakan strategi untuk pelanggan. Walmart sendiri berusaha menyediakan barang untuk para pelanggan dengan harga yang lebih murah. Perusahaan ini juga berfokus pada barang yang bermerek dengan tetap mempertahankan harga yang murah dan yang pasti akan diminati oleh konsumen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srijal dari kelas MS2B. Dan di sini saya akan menjelaskan keunggulan kompetitif Walmart. Walmart sangat unggul dan menonjol mengenai harga yang rendah dan pilihan barang yang banyak dan merupakan merek dari perusahaan terkenal. Selain itu, Walmart juga mempunyai label privat yang mengungguli produk nasional seperti makanan anjing, Oi Roy yang mengungguli merek Nestle dan produk-produk Sam Kois yang mengungguli produk nasional lainnya. Dengan serinya diskon yang diadakan Walmart dan kemampuan menyeleksi produk dengan harga terendah yang dapat ditawarkan pemasok, membuat Walmart tetap bertahan walaupun dalam krisis global yang menimpa Amerika kemarin. Walmart juga sangat ramah dalam pelayanan kepada konsumen yang merupakan nilai plus sehingga pelanggan akan merasa puas dan nyaman untuk kembali belanja. Walmart juga unggul dalam kerjasama dengan perusahaan lain seperti kerjasama dengan P&G dalam hal RFID, McDonald's, Mary Kay, dan Ashley Olsen yang menjual baju-baju dengan merek harga yang membuat produk-produk untuk Walmart dan ini dapat memangkas biaya operasional Walmart. Dengan sistem yang terkomputerisasi dan melalui satelit, Walmart dapat mengontrol pergudangan dan persediaan mereka sehingga Walmart akan dengan cepat tanggap untuk memesan persediaan melalui internet kepada pemasok. Maka dari itu, Walmart tidak akan pernah kehabisan stok, namun juga tidak ada stok yang menumpuk. Hal ini merupakan keunggulan bagi Walmart dibandingkan dengan para pesaingnya. Hasil dari keunggulan komparatif Walmart dengan berbagai keunggulan kompetitif di atas, Walmart menjadi perusahaan retail nomor 1 di dunia yang mempunyai cabang dan pasar di berbagai negara, sehingga majalah Fortune menetapkan Walmart sebagai perusahaan berpendapatan terbesar di dunia pada tahun 2006, 2007, dan 2008. Walmart juga berhasil memperkecil biaya persediaan dengan sistem supply chain-nya yang namun mempunyai tingkat penjualan yang tinggi. Walmart juga tercatat sebagai perusahaan dengan pendapatan miliaran dolar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perusahaan Walmart. Nama saya Muhammad Amin S. NIM 1711700.
Selanjutnya itu sistem pengendalian, di mana pemesanan dan distribusi Walmart sangat selektif terhadap harga dari pemasokan. Walmart juga tidak memakai perantara dalam pemesanan barang dan distribusi. Manajemen Walmart menggunakan point of sale dalam mengendalikan persediaannya. Walmart menghubungkan data antara perusahaan pusat dengan toko-toko retail dan supplier. Setiap toko retail kehabisan barang, manajemen akan langsung memesan kepada pemasok sesuai dengan data point of sales. Kemudian Walmart akan mengirimkan barang ke pusat distribusi untuk dilakukan kemas ulang atau dilakukan cek barang. Ada 40 pusat distribusi dan masing-masing pusat distribusi akan dibagikan barang yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah barang yang diterima dan dikelola. Setelah barang di toko tiba, secara komputerisasi pula barang yang masuk dan keluar terekam dan terhubung pada manajemen Walmart. Penyapaan pelanggan saat memasuki toko dilakukan oleh karyawan. Selain bertujuan untuk membuat pelanggan nyaman, juga dapat mengurangi kasus pencurian. Seleksi barang Walmart sangat ketat mengenai harga yang ditawarkan pemasoknya, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Walmart hanya akan melakukan transaksi apabila telah pasti bahwa barang tersebut tidak ada di pasaran dengan harga yang lebih rendah. Hal ini untuk menjaga keunggulan Walmart untuk barang dengan harga jual rendah. Bahkan harga jual barang di Walmart bisa 15% lebih rendah dari para pesaingnya. Transportasi sebagai alat bantu sistem pengendalian. Walmart mempunyai 20 pesawat yang digunakan manajemennya untuk bepergian ke toko-toko di lokasi yang luas sekali. Selain itu, pusat distribusi melayani dalam 24 jam untuk mengirimkan permintaan barang oleh toko retail dengan truk trailer. Kesimpulan dari materi ini adalah Walmart ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengoperasian jaringan department store, yang merupakan perusahaan publik terbesar di dunia. Walaupun di tahun 2009 sempat menduduki peringkat 2 dengan strategi harga yang rendah, membuat perusahaan ini berhasil mencapai laba yang sangat luar biasa. IT yang dimiliki Walmart juga membantu dalam kinerja dan operasional perusahaan. Walmart benar-benar membangun teknologi informasinya tidak hanya pada perusahaannya, tetapi juga mengajak perusahaan supplier untuk menggunakan IT agar mudah dalam transaksi. Demikian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.